Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena baru saja kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat Isya secara berjamaah, dan bertambah kegembiraan kita bahwa kita berada pada malam yang ke-16 dari bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, seperdua dari Ramadan telah kita selesaikan, maka sangat pantas kita ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang juga bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Beliau itu menjalankan tugasnya dengan baik membangun Ka'bah, tetapi setelah beliau membangunnya, beliau tidak lupa berdoa supaya diterima amalnya para jemaah sekalian. Dengan doa yang diabadikan dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amal kami. Engkaulah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah taubat kami, ampuni kesalahan kami. Engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Dan juga doa yang tidak kalah pentingnya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya hati kita ini selalu diteguhkan dan istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berubah para jemaah sekalian. Sebagaimana nikmat Allah itu tidak pernah berhenti kepada kita, maka ibadah juga tidak boleh berhenti kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'malu bil khawatimi." Amal itu yang paling menentukan adalah yang penghabisan para jemaah sekalian. Biar kita rajin awal Ramadan ini, tapi nanti 10 yang terakhir kita tidak ada, kita termasuk orang yang tidak lulus para jemaah sekalian. Iya. Kenapa? Karena 10 malam yang terakhir dari Ramadan inilah puncaknya dari bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita berdoa, ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati ini, tsabbit qalbi ala dinika, teguhkanlah hatiku atas agamamu ya Allah. Ya musarrifal qulub, ya Allah yang mengarahkan hati ini, sarrif qulubana ala taatika, arahkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Para jemaah sekalian, tadi kami melaksanakan salat jenazah para jemaah sekalian untuk seorang ustadz yang bernama Dr. Haji Ruddin Eman. Tapi para jemaah sekalian, sepertinya kematian beliau ini agak istimewa para jemaah sekalian. Kenapa? Karena kemarin duhur beliau menjadi imam salat duhur di masjid, yaitu Baitur Rahman di Panaikang. Sudah beliau jadi imam, beliau naik di atas mimbar, kemudian beliau menyampaikan ceramah duhur para jemaah sekalian. Sesudah mau mengakhiri ceramahnya, tiba-tiba beliau terjatuh di atas mimbar itu para jemaah sekalian. Dan itu dilihat videonya para jemaah sekalian. Beliau terjatuh, diangkat, dibawa ke Ibnu Sina, rupanya sudah wafat para jemaah sekalian. Ini tentunya kita sama ketahui, tentunya inilah cara kematian yang paling bagus para jemaah sekalian. Meninggal dalam tugas, apalagi dalam bulan suci Ramadan. Baru selesai jadi imam dan menyampaikan ceramah para jemaah sekalian. Karena dakwah itu termasuk jihad fisabilillah, seakan-akan beliau ini mati dalam sebagai mati syahid dalam jihad fisabilillah. Dalam Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyamsaskum karhum faqadamassal qauma karhum mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada.
Orang yang mati syahid itu para jemaah sekalian, orang pilihan itu. Dipilih oleh Allah. Begitu banyak umat Islam, tidak semua orang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang pergi berjihad di jalan Allah, tidak semua mati syahid para jemaah sekalian. Jadi kalau orang mati syahid, itu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian seperti yang kami sebutkan tadi, ini bisa dikatakan pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk ustaz itu para jemaah sekalian. Tentunya saya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari ingin meninggal dengan husnul khatimah seperti ini. Ya biar kita tidak meninggal dalam salat, tetapi yang penting kita itu meninggal husnul khatimah. Apa ciri-cirinya orang yang meninggal husnul khatimah para jemaah sekalian? Ciri-ciri orang yang meninggal husnul khatimah ialah kalau dia meninggal sebentar, mau meninggal sebentar, ada suara dia dengar para jemaah sekalian. Dia mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang taat, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan senang disenangi, dalam keadaan cinta dan dicintai oleh Allah, dalam keadaan rida dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku para jemaah sekalian. Kalau kita melihat ayat ini para jemaah sekalian, ada beberapa kalimat di sini yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam ayat yang lain dikatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa ini, perasaan ini akan menjadi tenang. Yang kedua, rida, radiyatan mardiyah. Rida itu para jemaah sekalian senang, suka, pasrah. Para jemaah sekalian, rupanya kalau saya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, mau mencapai tingkatan an-nafsul mutmainnah, maka syaratnya harus selalu rida para jemaah sekalian. Rida kepada perintah Allah, ringan atau berat, suka atau tidak, tapi perintah Allah, rida, saya kerjakan. Rida kepada larangan Allah, saya senang atau saya tidak senang, menjadi kebiasaan atau tidak, dilarang oleh Allah, saya harus rida tinggalkan. Yang ketiga, apapun takdir yang Allah berikan kepada kita, kita rida menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengatakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah, tidak akan menimpa kita ini kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, sesudah itu dikatakan ibadi, hambaku. Ini menunjukkan para jemaah sekalian bahwa hamba yang baik ialah hamba yang rida. Dengan kata lain, ibadah yang baik para jemaah sekalian ialah ibadah yang disertai dengan perasaan rida. Kalau saya beribadah tidak rida, ini bukan ibadah yang diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibarat ini adalah emas, mungkin ini cuma 2 karat para jemaah sekalian, 3 karat saja nilainya. Tetapi ibadah yang dilakukan dengan penuh rida, penuh sukacita, cinta kepada Allah, inilah ibadah yang 24 karat para jemaah sekalian. Inilah ibadah yang 23 karat, 22 karat. Oleh karena itu para jemaah sekalian, coba kita renungkan sedikit para jemaah sekalian. Ayat yang pertama-tama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sama-sama mengetahui sesuatu yang didahulukan itu pasti ada hikmahnya sehingga dia didahulukan para jemaah sekalian. Kalau ada acara resmi, maka kursi yang depan itu bukan orang sembarangan duduk di situ para jemaah sekalian. Mungkin Bapak Gubernur
ketua MUI, Sulsel dan lain sebagainya. Maka begini juga ayat yang pertama turun itu tentunya tidak sembarangan, tetapi pasti ada hikmahnya. Kenapa ayat ini pertama-tama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi para jemaah sekalian, dari ayat yang pertama ini Allah sudah menjelaskan kepada kita siapa kita ini. Siapa manusia ini? Manusia ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada yang menciptakannya para jemaah sekalian. Kalau saya mengambil perbandingan para jemaah sekalian, ini mimbar sudah pasti kita yakin semua ini mimbar pasti ada yang buat. Tidak begitu nak? Ada yang buat. Waktu dibuat nak kita lihat atau tidak? Kenapa mengatakan dibuat? Karena tidak mungkin jadi kalau tidak ada yang buat. Kemudian kalau sudah dibuat, apakah dibuat begitu saja atau ada tujuannya nak? Pasti ada tujuannya. Kalau mimbar saja ini para jemaah sekalian yang sederhana, tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak mungkin ada kalau tidak ada yang menjadikan, dan tidak mungkin dijadikan kalau tidak ada tujuannya. Kira-kira bagaimana bagaimana bapak-bapak yang begitu sempurna kita punya tubuh ini para jemaah sekalian? Mungkinkah? Mungkinkah manusia ini ada tanpa ada yang menciptakannya? Dan mungkinkah manusia ini diciptakan tanpa ada tujuannya? Itu mustahil para jemaah sekalian. Maka Allah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Wahai manusia, kamu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Coba bagaimana ilmunya Allah, kekuasaannya Allah para jemaah sekalian. Dari segumpal darah ini bisa menjadi tubuh manusia yang sempurna. Ada rambutnya, ada batok kepalanya, ada otaknya, ada matanya, ada alisnya, ada lidahnya, ada giginya, ada. Masya Allah. Bagaimana itu para jemaah sekalian? Kalau tidak menunjukkan betapa Allah itu sangat berilmu sehingga menciptakan manusia ini dari segumpal darah. Iqra, bacalah. Ini menunjukkan para jemaah sekalian, membaca dan belajar itu harus berulang. Dan ini ayat pertama-tama membaca menunjukkan peranan ilmu dalam ibadah para jemaah sekalian. Makin sempurna ilmu kita tentang satu ibadah, makin tinggi nilai ibadah itu. Kalau kita beribadah tidak ada ilmu para jemaah sekalian, itu rendah. Rendah ilmunya itu para jemaah sekalian. Coba kita bayangkan. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam salatnya. Kenapa? Karena dia berilmu sehingga khusyuk dan takut dalam salat. Fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dan melalaikan salat. Kenapa lalai dan melalaikan salat? Tidak ada ilmunya para jemaah sekalian. Oleh karena itu sangat dianjurkan, mari kita jangan bosan mendengar para jemaah sekalian. Selama ada kesempatan mendengar ceramah, dan yang dipanggil di sini tentunya bukan membalik sembarangan para jemaah sekalian. Maka mari kita gunakan kesempatan. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat memuji orang-orang yang suka mendengar dengan firman-Nya, "Fabasyir ibadil ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu." Muhammad, gembirakanlah hamba-hambaku yang suka mendengar perkataan lalu mengikuti yang baik dari perkataan itu. Ulaikal ladzina hadahumullah. Itulah orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Itulah orang yang cerdik hidup di dunia ini, yang mau mendengar dan mengikuti apa yang dia dengar. Para jemaah sekalian, salah satu penyesalan kita manusia nanti di akhirat ialah kalau di dunia ini kita tidak mendengar. Maka dalam surat Al-Mulk Tabaraka, di mana surah ini para jemaah sekalian dianjurkan dan disunatkan kita baca setiap malam, dan manfaatnya adalah untuk menjaga kita dari siksa kubur. Maka di situ ada ayat yang menunjukkan penyesalan orang-orang yang tidak suka mendengar.
yaitu firman Allah yang mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka mengatakan, andai kata kami di dunia suka mendengar dan memikirkan apa yang kami dengarkan, maka kami tidak termasuk penghuni neraka sa'ir sekarang ini. Jadi para jemaah sekalian, bacalah, selalulah belajar. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Di samping Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh manusia ini yang begitu sempurna, Allah juga maha pemurah para jemaah sekalian. Segala kebutuhan daripada kita ini semuanya disiapkan oleh Allah. Tidak mungkin manusia hidup tanpa makanan, Allah menyiapkan makanan. Tidak mungkin manusia hidup tanpa minum, Allah menurunkan air hujan dari langit. Tidak mungkin manusia hidup tanpa oksigen, maka Allah selalu menyiapkan oksigen yang cukup untuk kita pakai bernapas para jemaah sekalian. Alladzi 'allama bil kalam, yang telah mengajar dengan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajar manusia apa yang dia tidak ketahui. Para jemaah sekalian, dari ayat yang pertama, 5 ayat yang pertama ini ada sifat Allah Al-Khaliq, dan kita inilah yang makhluk yang diciptakan. Ada sifat Allah Al-Karam, Al-Karim, yang maha pemurah, dan kitalah penerima kemurahan Allah yang paling banyak. Dan ada sifat Allah yang maha mengetahui, dan kita ini para jemaah sekalian tidak mengetahui, lalu diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian para jemaah sekalian, kalau ini ayat yang pertama sampai ke-5 ini diperas para jemaah sekalian, menurut ulama kita, maka yang keluar itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita renungkan para jemaah sekalian, maka kita itu beribadah dengan ridha para jemaah sekalian. Bukankah saya ini diciptakan oleh Allah? Bukankah saya ini menerima kemurahan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah saya tidak mengetahui lalu diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka para jemaah sekalian, pasti kita ridha untuk beribadah kepada Allah kalau kita menyadari siapa sebenarnya kita ini. Oleh karena itu para jemaah sekalian, di antara zikir pagi dan petang yang dianjurkan dan disunatkan kepada kita semuanya, mari kita sering-sering membaca raditu billahi rabban. Aku sudah ridha kepada Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dinan. Aku sudah ridha kepada Islam yang merupakan ajaran daripada Al-Quran ini sebagai agama saya. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Aku juga sudah ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah kepada saya para jemaah sekalian. Di dalam hadis dikatakan, man qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wajabat lahul jannah. Siapa yang mengatakan aku ridha kepada Allah sebagai Tuhanku, aku ridha kepada Islam sebagai agamaku, aku ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah kepadaku, wajib dia masuk surga para jemaah sekalian. Dalam hadis yang lain dikatakan, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan haqqan 'alallahi ayyardahu. Siapa yang ridha dan mengucapkan bacaan ini, pasti Allah akan ridha kepadanya. Para jemaah sekalian, inilah sifat ridha yang harus menyertai ibadah yang kita lakukan para jemaah sekalian. Dan kalau ini kita lakukan dengan baik, selalu beribadah dengan ridha, maka fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Para jemaah sekalian, yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para jemaah sekalian, di antara umatnya yang banyak ini, ada umatnya Nabi yang sudah dipastikan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau saya tanya, nak, kira-kira siapa itu umatnya Nabi Muhammad yang sudah pasti diridai? Ya, bagus. Ini jawaban yang dapat 100, Pak. Yang sudah dipastikan diridai oleh Allah sahabat Nabi itu para jemaah sekalian.
Itulah sebabnya kalau saya mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, apa dalilnya para jemaah sekalian? Dalilnya surat At-Taubah ayat 100 yang mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Pendahulu-pendahulu yang pertama dalam Islam kaum muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ada muhajirin sahabat Nabi, ada ansar sahabat Nabi, dan kita ini yang mengikuti mulai dahulu sampai sekarang sampai kiamat. Ada yang mengikuti sahabat Nabi. Bagaimana ini sahabat Nabi dan pengikutnya? Radhiyallahu anhum, Allah sudah ridha kepada mereka. Waradu anhu, mereka pun ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Allah menyiapkan taman surga yang mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul adzim, itulah kemenangan yang besar. Jadi kalau saya, bapak-bapak, ibu-ibu ingin diridai oleh Allah, ingin mendapat surga dan kemenangan yang besar, ikutilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas para jemaah sekalian, ada 5 karakter para sahabat Nabi sehingga para sahabat Nabi diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, luzumul jamaah. Para sahabat itu komitmen dengan jamaah para jemaah sekalian. Yang dimaksud dengan komitmen dengan jamaah di sini, komitmen dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu akidah ahlus sunnah wal jamaah para jemaah sekalian? Ialah semua umat Islam yang berdasarkan surat An-Nisa ayat 54 yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullah, taati Allah, taati Al-Qur'an. Wa atiur rasul, taati rasul, taati hadis. Wa ulil amri minkum, dan taati pemimpin di antara kamu, pemimpin dalam agama para ulama, apalagi yang disebut dengan ijma, kesepakatan ulama. Maka para jemaah sekalian, seluruh kaum muslimin yang berdasarkan Quran, hadis dan ijma, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Itulah akidahnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, Wahdah Islamiyah, DDI dan lain-lain sebagainya para jemaah sekalian. Mari kita berpegang teguh kepada akidah ini. Yang kedua para jemaah sekalian, para sahabat itu sangat suka memakmurkan masjid. Di mana saja dan kapan saja mereka mendengarkan azan, mereka tinggalkan kegiatannya sejenak untuk memenuhi panggilan Allah melakukan salat berjamaah. Karena dalam Quran dikatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu melihat seseorang yang selalu bolak-balik ke masjid, saksikan itu orang beriman. Yang ketiga, tilawatul Quran. Para sahabat itu tidak ada hari tanpa membaca Quran para jemaah sekalian, mengkaji Al-Quran. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, ahlul Qur'ani ahlullahi wa hasatuhu. Keluarga besar Al-Quran, keluarga besarnya Allah dan orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menjadi keluarganya Allah, jadi keluarga Quran. Selalulah dekat dengan Al-Quran. Kita suka baca, kita kaji dan kita ikut petunjuknya. Yang keempat adalah ihya'us sunnah. Para sahabat itu suka menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir para jemaah sekalian, para sahabat itu menyala semangat dalam hatinya al-jihadu fi sabilillah. Selalu mempunyai semangat jihad di jalan Allah, ingin melihat agama ini maju para jemaah sekalian. Senang kalau masjid ini ramai, anak-anak pada mengaji, ibu-ibu berbusana muslimah, pergaulan-pergaulan islami, dan sangat sedih hatinya dan prihatin kalau ada hal-hal yang mengancam Islam para jemaah sekalian. Maka ini jihad fisabilillah mudah-mudahan menyala dalam hati kita. Dan sebagai akhir para jemaah sekalian, para ulama mengatakan, selamatkanlah NKRI ini dengan dakwah para jemaah sekalian. Kita sudah sama tahu keadaan negara kita sekarang ini para jemaah sekalian. Komunis sudah semakin kuat di negara kita ini para jemaah sekalian. Dan sudah kelihatan kadang-kadang sudah mempengaruhi kebijaksanaan publik para jemaah sekalian. Kemudian utang kita sudah begitu banyak dan negara pemberi utang adalah negara komunis. Kalau kita itu diberi utang oleh negara komunis, maka kita ini, orang Bugis mengatakan is'al, iseng yalemu.
kita akan tunduk kepada kebijaksanaan yang berbau komunis para jemaah sekalian. Itu suka atau tidak suka? Kristenisasi semakin kuat di negara kita. Tenaga-tenaga kerja asing semakin banyak masuk di negara kita para jemaah sekalian. Kalau berkaca di Singapura, negara Singapura itu yang kuasa adalah bangsa pendatang dan kaum pribumi itu para jemaah sekalian, itu dipinggirkan sekarang. Jadi kita tidak tahu bagaimana negara kita ini 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian. Maka para jemaah sekalian, satu-satunya sandaran kita hanya Allah. Maka perkuatlah dakwah kepada Allah, perkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak jemaah, jangan kita cukup hanya dengan salat tarawih, Pak. Dalam kondisi negara kita sekarang ini perlu didoakan. Mari kita bangun juga salat tahajud. Mari kita ikuti imam sampai selesai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shallama al-imami hatta yansarifa, kutiba lahu qiyamul lailatin." Siapa yang ikut salat dengan imam sampai selesai, dicatat pahalanya seperti orang yang salat malam satu malam terus menerus. Sebentar bisa kita salat tahajud, tidak usah lagi witir karena kita sudah witir pada jemaah sekalian. Tapi kalau kita mau boleh juga kita ikut kepada imam 3 rakaat, kita tidak berniat witir. Imam memberi salam, kita tambah 1, berarti sebentar kita tahajud dan kita tutup dengan witir. Bisa, Pak, untuk berdoa di tengah malam, ya Allah, jagalah negara kami, bangsa kami, Islam dan umat Islam, terutama ulama-ulama kita sekarang ini, Pak. Bagaimana yang kita saksikan bersama. Yang kedua para jemaah sekalian, perkuatlah dakwah kepada sesama umat Islam supaya meningkatkan iman dan takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya dalam Quran yang mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk negeri itu betul-betul beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan pintu berkat dari langit dan pintu berkat dari bumi. Semoga bermanfaat apa yang kita dengarkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.